Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rofi Austuanah, NIM 2023 080033. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan memasuki Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum yang berada di Unsik Wonosobo. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang menjadi dasar fondasi agama Islam, melainkan juga menjadi pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari umat muslim di seluruh dunia, yaitu rukun Islam. 5 rukun Islam yang ditetapkan Allah SWT bukan hanya sekadar untuk merangkai perintah yang harus ditaati secara sepihak, melainkan sebuah paket lengkap yang dirancang untuk membentuk sebuah pribadi seseorang, untuk menjadi seseorang itu pribadi yang kuat, hidup yang seimbang, dan hubungan erat antara hamba dan pencipta serta sesama manusia. Setiap rukun memiliki makna yang dalam. Mari kita bahas satu persatu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada sesembah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa menyatakan dan mempercayai kalimat syahadat ini, seseorang tidak dapat dianggap sebagai muslim. Namun, syahadat bukan hanya sekedar ucapan lisan yang diucapkan begitu saja, melainkan sebuah komitmen total yang menyentuh setiap aspek kehidupan. Kata la ilaha illallah mengandung makna bahwa tidak ada satupun makhluk atau benda yang layak disembah, ditaati secara mutlak selain Allah SWT. Bagian kedua dari syahadat, yaitu Muhammadur Rasulullah, mengandung makna bahwa kita menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir, yang telah diutus untuk membawa petunjuk dan jalan keselamatan bagi seluruh umat Islam. Berarti kita harus mengikuti ajaran, meneladani akhlaknya, dan menjaga sunnahnya. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu telah menyelesaikan dari sholat, maka bertawakallah kepada Allah dan ketahui bahwa sesungguhnya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Sholat dilakukan 5 kali dalam sehari pada waktu yang telah ditentukan. Setiap sholat memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik seperti tegak, membungkuk, sujud, melainkan sebuah komitmen komunikasi langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Dalam sholat kita menyembah Allah dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah ibadah yang menyatukan antara hubungan Allah dan hubungan manusia. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti membersihkan dan menambah. Dengan membayar zakat, kita membersihkan harta kita dari unsur kekufuran dan keserakahan, serta menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Zakat wajib dibayar oleh setiap muslim yang mampu, yaitu harta yang mencapai batas nisab yang telah dilewati dalam 1 tahun. Namun, zakat bukan hanya sekedar membayar sejumlah uang atau barang semata, tetapi zakat memiliki filosofi yang dalam, yaitu mengingatkan kita bahwa semua harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa adalah kegiatan ibadah yang melatih kesabaran, ketahanan, dan pengendalian diri. Puasa juga wajib dilakukan setiap muslim yang mampu
selama bulan Ramadan, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita semua menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Puasa juga memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Puasa melatih kita untuk lebih dekat dengan Allah, karena kita belajar untuk menahan hawa nafsu dan fokus pada ibadah. Puasa juga mengajarkan kita untuk merasakan kesusahan orang yang kurang mampu, yang tidak memiliki cukup makanan dan minuman setiap hari. Melalui puasa, kita juga belajar untuk lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan secara fisiknya, puasa memiliki manfaat kesehatan yang banyak, seperti membersihkan tubuh dari racun, meningkatkan metabolisme, mengontrol berat badan, mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung. Dan Islam yang kelima yaitu haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Baitullah yang berada di Mekah di Arab Saudi. Haji juga wajib dilakukan setiap muslim yang mampu, yaitu memiliki biaya cukup, kesehatan yang baik, keselamatan dan dalam perjalanan, serta telah menyelesaikan segala urusan duniawi secara hutang dan tanggung jawab terhadap keluarga. Allah SWT juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 97 yang berbunyi, sesungguhnya pertama-tama yang dijadikan rumah untuk manusia adalah Baitullah di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Haji juga dilakukan di bulan Dzulhijjah setiap tahunnya, setiap tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Adapun ritus-ritus haji meliputi ihram, sa'i, mencukur rambut, dan lainnya. Baiklah, itulah pentingnya menjalankan rukun Islam secara kesatuan. Kelima rukun Islam ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena mereka saling terkait dan saling melengkapi. Syahadat menjadi dasar yang menetapkan identitas kita sebagai muslim, dan sholat menjadikan tiang yang menjaga keimanan kita. Begitupun juga zakat yang menjadi sarana untuk membersihkan harta dan membantu sesama umat muslim. Puasa juga untuk melatih kita dari kesabaran, dari hawa nafsu. Dan begitupun juga haji. Haji menjadikan puncak dari ibadah yang mengajarkan dari kesetaraan setiap umat manusia dan mempersiapkan akhiratnya. Jika kita hanya menjalankan satu atau beberapa rukun Islam saja, maka ibadah kita akan kurang sempurna. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.